Maaf, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di webinar Pengaruh Sesar Sorong terhadap Potensi Kebencanaan di Provinsi Papua Barat. Webinar ini diselenggarakan oleh Divisi Mitigasi dan Sosial Masyarakat SMIAGI Universitas Pertamina yang bertujuan mensosialisasikan mitigasi bencana dari adanya potensi bahaya sewaktu-waktu yang ditimbulkan oleh aktivitas sesar sorong. Telah hadir juga dalam Zoom ini Bapak Harya Danio sebagai pembicara hari ini. Beliau akan membawakan materi yang mungkin oleh orang awam atau di luar geologi itu rasanya sulit dipahami, tapi ternyata implikasinya sangat penting untuk diketahui. Dan sebelumnya saya buka, saya ingin menyampaikan sedikit induksi keselamatan. Diharapkan pada seluruh partisipan untuk mengikuti webinar ini di tempat yang aman dan sudah diketahui jalur evakuasi terdekat. Jika terjadi gempa bumi, dapat berlindung di bawah meja atau sudut ruangan dan segera mencari pertolongan. Tak lupa juga kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan 5M yang sesuai anjuran pemerintah dimanapun kita berada. Karena lebih lagi mungkin partisipan sudah mendengar berita juga bahwa varian yang terbaru nih Omikron sudah terdeteksi di Indonesia. Nah, supaya semakin terbangun suasana yang akrab, perkenalkan saya Kezia Artarisda selaku MC sekaligus moderator selama 2 jam ke depan. Saya merupakan mahasiswi Teknik Geologi Universitas Pertamina angkatan 2019. Nah, selanjutnya merupakan tata tertib acara. Mungkin boleh di next slide, panitia. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan membacakan dimulai dari poin ketiga, yaitu peserta dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang keempat, peserta wajib menggunakan username, nama lengkap, underscore instansi. Yang kelima, peserta wajib mematikan mic atau mikrofon saat sesi penyampaian materi berlangsung. Yang keenam, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan pada saat materi berlangsung atau setelahnya, peserta dapat mengirim format nama lengkap underscore instansi underscore pertanyaan di kolom chat dan nantinya saya akan mempersilahkan peserta untuk mengaktifkan mikrofon. Dan ketujuh, pada akhir acara akan disebar link feedback keikutsertaan dalam bentuk Google Form. Nanti akan saya ingatkan kembali untuk partisipan mengisi link feedback tersebut. Dan yang terakhir, diharapkan peserta tetap kondusif dan taat pada tata tertib selama acara berlangsung. Baik, berikut merupakan susunan acara, mungkin boleh langsung ya, terima kasih. Berikut merupakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kedua kata sambutan, ketiga penyampaian materi, keempat Q&A, kelima dokumentasi, dan terakhir penutup. Baik, sebagai pembukaan mari kita dengarkan kata sambutan yang pertama oleh Ketua SMIAGI Universitas Pertamina, Edward Wijaya, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena ada kendala. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Harya Danio yang telah menyempatkan waktunya Pak untuk bisa hadir mengisi webinar dari SMIAGI UP dari Divisi Mitigasi Sosial Kemasyarakatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan partisipan yang telah hadir yang mau berpartisipasi dalam webinar kali ini. Semoga nantinya materi yang dijelaskan oleh Bapak Harya bisa menjadi informasi tambahan dan juga mungkin nantinya bisa berimplikasi baik ke depannya untuk masyarakat sekitar. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada kata sambutan oleh Ketua Pelaksana webinar hari ini, yaitu Yohanes Wawiling, dipersilakan. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kezia. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Yohanes sebagai Ketua Pelaksana webinar kali ini. Selamat sore untuk waktu saya di wilayah Tangerang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Pak Harya, saya mengucapkan terima kasih karena telah
bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami dan juga teman-teman yang telah hadir di tempat ini. Melalui Zoom meeting ini kiranya ilmu yang nanti disampaikan bisa berguna di kehidupan kita sehari-hari, bahwa kehidupan kita dalam di Indonesia ini khususnya tidak lepas dari bencana geologi yang kita harus benar-benar memahami bagaimana caranya memitigasi bencana dengan baik agar kita dapat mengurangi segala yang tidak terjadi yang kita tidak inginkan. Terima kasih. Demikian itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke inti webinar, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Haryadinio. Dan beliau saat ini merupakan dosen di Universitas Pertamina, khususnya mata kuliah Geologi Struktur dan Geomekanik sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan sebelumnya beliau pernah menempuh pendidikan S1 dan S2 di ITB, keduanya di program studi teknik geologi. Dan untuk pengalaman serta pencapaian beliau tidak dapat ditulis semuanya, jadi panitia sudah memilih beberapa dan di sini dapat dibaca yang pada tahun 2017 yaitu Honorable Mention AAPG's Imperial Beryl Award Program 2017 in Asia Pacific Regions Represent Institute Technology Bandung. Dan tahun 2013 hingga saat ini yaitu Analog Study for Reservoir CCS Carbon Capture Storage from Rayong Formation Outcrop in Gundi Area Central Java. Oke, baik. Pak Harya, apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Oke, ya bisa. Oke, baik. Bapak, untuk penyampaian materi ini Bapak diberikan waktu 70 menit, jadi Bapak tidak perlu terlalu terburu-buru karena waktunya cukup panjang. Baik, kalau begitu mungkin bisa langsung dimulai, Pak. Boleh? Oke, siap. Oke, baik. Jadi baik, jadi terima kasih nih atas undangan dari mahasiswa kalian ya, dalam hal ini mungkin ini bagian dari student chapter lah ya, dibilang student chapter dari IAGI di bagian Universitas Pertamina ya. Terima kasih sekali atas undangannya, dan secara tidak langsung juga saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada orang-orang yang sudah hadir di sini ya, yang saya lihat mungkin dari kalangan yang umum ya. Jadi ini mungkin informasi ini ya, jadi yang saya berikan sekarang ini ya, mungkin karena saya tuh background-nya tuh sebenarnya bukan mitigasi sebenarnya ya, jadi bukan hal mitigasi ini jadi background saya, tapi saya dan kita di Universitas Pertamina sekarang didorong untuk membentuk suatu kelompok unit penelitian ya, dan dalam hal ini sepertinya di geologi ya, satunya di geologi ini hal mitigasi adalah suatu hal yang mungkin akan dikedepankan gitu ya, dikarenakan pertama ya seperti yang sudah tahu juga mungkin eksplorasi hidrokarbon gitu ya, ini tidak long lasting gitu kan, tidak long lasting, dan hal ini yang saya bicarakan adalah hal yang mungkin dinamis sekali gitu ya, pasti akan terjadi di entah kapan gitu. Jadi ini patut kita tahu bersama lah tentang hal mitigasi ini ya. Sekaligus karena background saya sebenarnya lebih ke struktur geologi gitu ya, struktur geologi. Mungkin ada hubungannya sedikit dengan kegempaan yang akan kita bahas sekarang gitu. Ya, jadi silakan saya akan mencoba untuk share screen dulu nih. Tunggu sebentar ya. Oh, saya tidak bisa share screen nih, jadi tulisannya host disabled participants. Sudah bisa, Pak? Oh, sudah bisa ya? Ya. Oke, sudah bisa nih. Baik. Oke. Oke. Oke, baik. Jadi apakah sudah terlihat? Iya, Pak, sudah terlihat. Oke, sudah ya. Oke, baik. Jadi mungkin
secara umum gitu ya, secara umum saya akan menggambarkan tentang sesar sorong ya, bagaimana sesar sorong ini terbentuk, which is kaitannya pasti dengan tektonik yang berperan ya sampai pembentukan sekarang ini ya, nanti akan saya jelaskan juga ya ke arah sana ya. Dan juga secara umum ya bagaimana hubungan antara kemenerusan dari adanya diskontinuitas tersebut ya dengan gempa lah secara umum. Pertamina University nggak nih Jakarta. Oke, jadi nanti saya akan hubungkan dengan gempa dan sesar sorong tersebut. Dan akhirnya mungkin saya sebagai yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan ya. Jadi mungkin saya akan berikan beberapa approach pendekatan mitigasi apa saja yang bisa dilakukan oleh terhadap peristiwa ini gitu. Jadi nanti di terakhir mungkin saya akan menyabarkan sedikit tentang bagaimana mitigasi. Ya, sambil sebenarnya saya mungkin juga nanti akan menjelaskan tentang Universitas Pertamina secara umum. Ya, ini adalah bagian dari sebenarnya promosi juga gitu ya, promosi karena yang datang sini adalah khalayak umum ya, jadi ini sekalian promosi juga lah. Oke baik, jadi ini mungkin promosi pertamanya gitu ya, jadi seperti yang Universitas Pertamina yang seperti yang sudah diketahui bersama ya, Pertamina membuat suatu badan pendidikan yang tidak non-profit department gitu ya. Jadi berupa university sejak tahun 2016, jadi sampai sekarang kita baru berdiri sekitar 5 tahun ya. 5 tahun kita berdiri dan sudah sudah meluluskan mahasiswa ya, sudah meluluskan hampir 100 orang ya. Nah, jadi itu adalah kondisinya. Nah, kondisinya adalah sebenarnya kalau kita menamakan Pertamina ini kan pasti pandangan kita itu berharap ini pasti universitas yang isinya mempelajari tentang hidrokarbon ya. Jawabannya adalah tidak semuanya gitu. Jadi tidak semuanya kita membicarakan hal umum tentang hidrokarbon gitu. Itu adalah porsi besar yang akan kita gambarkan bersama ya di sini. Tapi secara umum di universitas kita dalam hal teknik geologi gitu ya, kita berbicara tentang semuanya, bukan hanya tentang bagaimana eksplorasi tersebut. Ya. Nah, jadi dan ini adalah salah satunya adalah kita akan membangun namanya kumpulan atau unit penelitian gitu di sini ya. Jadi mungkin bagian dari mitigasinya akan dikedepankan nantinya di pada tersebut. Ya. Agak way dari eksplorasi, tapi memang arahnya akan ke sana gitu ya. Baik, jadi dan kondisinya seperti itu. Jadi geologi adalah salah satu program studi di sana dari 6 fakultas ya yang ada di Universitas Pertamina ya. Dan sampai sekarang itu menduduki posisi pendaftar dengan jumlah paling banyak. Jadi masing-masing angkatan tuh, semua angkatan tuh sekitar 1.000 mahasiswa ya, 1.000 mahasiswa, dan teknik geologi bersama dengan fakultas yang sama, teknik geofisika dan teknik perminyakan itu menepati kuantitas terbanyak dalam hal mahasiswanya. Jadi mungkin karena Pertaminanya ya, karena jargon Pertaminanya, jadi banyak yang tertarik ke arah sini. Gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengunjungi website-website yang khusus untuk geologi ya. Untuk geologi bisa langsung melihat dari website ini ya. Atau secara umum ya, secara umum Universitas Pertamina bisa juga dilihat di sana. Oke, nah ini adalah roadmap-nya kita sebenarnya dari awal pembentukan ya. Kebetulan saya juga datang ke Universitas Pertamina tidak dari pertama gitu, mungkin saya dari pertengahan ya baru datang, tapi saya kira Universitas Pertamina ini adalah yang mencoba untuk bergerak lebih cepat gitu, untuk mengestablish suatu lembaga pendidikan yang bertaraf, yang istilahnya dapat bersaing dengan global gitu ya, yang termasuk juga jurusan ini teknologi. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perlihatkan bersama ya, jadi kalau di sini kita mempunyai target-target yang kemungkinan ada beberapa yang miss ya, tapi secara umum ya Universitas Pertamina ya ini sudah berjalan bagus sekali sekarang. Jadi untuk sebagai prospek dalam hal pendidikan ya, sebenarnya Universitas Pertamina ini juga menduduki predikat yang sangat-sangat baik lah
itu diperlihatkan dari banyaknya penelitian ya dan banyaknya pengabdian kepada masyarakat ya dan juga pengajaran secara umumnya. Jadi itu sudah sangat baik lah. Bahkan peringkat Sinta Universitas Pertamina itu bisa Bapak dan Ibu lihat bersama ya, itu sudah meningkat dari tahun ke tahun gitu. Sampai sekarang kalau tidak salah informasinya adalah kita sudah berperingkat 30 besar ya dari universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini patut diapresiasi lah. Jadi ini sebenarnya roadmap-nya yang kejaran yang kita itu ya, yang kita establish bersama ya di Universitas Pertamina. Jadi secara umum ya ini ya semoga Bapak Ibu mempunyai saudara gitu atau mempunyai anak di sini ya, atau mungkin teman-teman kalian yang ingin berkuliah atau ingin belajar ya secara umum ya. Ini adalah tempat yang sangat-sangat baik sekali untuk ya. Oke, baik. Jadi ini untuk pengenalan dari Pertamina-nya, mungkin saya tidak berbicara terlalu detail gitu ya. Jadi mungkin hanya bagian dari promosi saja. Nah, ini baru saya masuk pada bagian dari tektonik tersebut. Nah, jadi ini saya ada gambar dua nih, ada dua gambar nih saya ambil dari referensi yang hampir sama ya. Satu maybe in video ya. Ini gambar kanan adalah gambar video gitu ya. Dan gambar kiri adalah gambar yang digital gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat bersama lah. Jadi semoga dari dua gambar ini ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya ini adalah rekonstruksi interpretasi sebenarnya. Ya, interpretasi yang datang dari bukti-bukti yang ada di present day sekarang gitu. Dari 2009 ya Robert Hall dan kawan-kawan ini melakukan hal ini mungkin sampai sekarang gitu. Jadi bahkan ini Robert Hall ini adalah suatu profesor yang terkenal sekali ya geologi ya dari Inggris dan penelitiannya itu lebih kepada Southeast Asia region gitu termasuk Indonesia ya. Nah, yang paling besar adalah kontribusinya adalah dia ini adalah gambaran yang pasti akan disinggung ya atau para mahasiswa gitu teknik geologi dimanapun gitu ya. Kalau belajar tektonik ya, kalau untuk mempelajari tektonik pasti akan ke arah sini nih, ya ke arah Robert Hall ini. Jadi ini akan kita pakai secara umum ya. Jadi kalau secara gambaran ya dari bagian dari Asia ya atau secara detail nanti bagian dari Australia Pasifik ya, ini akan tektoniknya ya berasal dari suatu kontinen besar gitu ya, kontinen besar yang berpindah satu dengan yang lainnya. Dan mengalami suatu peristiwa gitu di antara dari perjalanan dari tahun dari perjalanannya. Ya, jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat ya di sini ada angka nih 110 gitu. Jadi sebelumnya ini 135, 150. Nah, ini artinya adalah kalau Bapak-bapak yang mungkin belum tahu ya, ini adalah perjalanan lama waktu ya, waktu perjalanan dari umur geologi. Nah, ini artinya skalanya adalah juta tahun. Ya, skala umur geologi juta tahun. Jadi ini adalah yang terjadi pada saat 135 juta tahun yang lalu. Ya, ini 110. Jadi sampai ke present day sekarang. Jadi Bapak-bapak Ibu lihat perbedaan-perbedaan itu dikarenakan intinya adalah pecahan dari Gondwana tersebut akan menjadikan kontinen-kontinen sendiri. Ya, jadi masing-masing kontinen tersebut itu akan bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Menuju dari bagaimana arus dari magnetik gitu. Ini sebenarnya fungsi dari magnetik yang ada gitu ketika batuan tersebut atau dari singkapan yang terendapkan di permukaan. Nah, batuan yang tersingkap di permukaan itu akan memiliki umur-umur tertentu ya dan sifat-sifat magnetik tertentu. Nah, ini informasi-informasi tersebut akan dikumpulkan lalu akan dihipotesiskan seperti ini gambarannya ya. Jadi kalau dilihat dari tadi 135 juta tahun yang lalu sampai 70 juta tahun yang lalu, kalau Bapak-bapak Ibu lihat ya, ini warna kuning adalah bagian dari kontinen Asia. Ya, ini bagian dari kontinen Asia atau Sirkum Sunda lah kalau Indonesia secara umum ya. Tapi ini secara garis besar inilah bagian dari Asia Big kontinen gitu, isinya bermacam-macam. Nah, yang berwarna merah ini kontinen yang berbeda lagi afinitasnya gitu. Jadi ini sama-sama kontinen ya, warna merah dan warna kuning sama-sama kontinen, tapi afinitasnya berbeda. Kalau ini asalnya dari Gondwana ya, dan ini dari suatu Pangea gitu. Ya, jadi berbeda ya. Dan itu berinteraksi dan bergerak sedemikian rupa
kontinu berdasarkan umur dari geologinya, ya. Dan di sini kalau Bapak-bapak Ibu lihat sampai umur terbentuknya Papua, ya. Papua ini kalau Bapak-bapak Ibu lihat ini adalah yang di warna merah nih, ya, di warna merah di bagian bawah sini, ya. Ini adalah bagian dari Papua. Jadi Papua itu adalah pecahan yang sudah terbentuk ya ketika zaman dulu nih. Jadi zaman dulu dari umur 110 juta tahun lalu sudah terbentuk dan berpindah dan mengalami proses namanya break up ya. Jadi break up itu artinya adalah kontinen-kontinen ini tidak full attached gitu. Jadi ada kalanya akan break up ya, dan lalu akan pindah ya, dan akan berinteraksi mungkin dengan kondisi sekarang ya, berinteraksi dengan kondisi yang warna biru ini ya, atau dengan berinteraksi dengan kontinen yang lain yang berwarna kuning ini gitu. Nah, interaksi tersebut secara umum ya sampai sekarang gitu ya, kalau kita lihat nih video-video di bagian kanan sini gitu ya, kalau lihat, jadi penjalarannya atau perubahannya sangat abrupt sekali gitu ya. Khusus untuk affinity yang Australia, di mana Papua ini berasal ya dari kontinen Australia, ini akan attach pada umur dari tersier ya. Umurnya adalah umur tersier istilahnya ya. Jadi umur mid Miocene akan attach dengan kontinen yang berumur kontinen yang berwarna kuning ini gitu loh. Akan attach. Apa hasil attach-nya? Hasil attach biasanya kita kenal dengan collision, peristiwa collision. Collision adalah namanya misalkan dari yang merah ini misalkan ketemu dengan kuning ya, atau ketemu dengan hijau misalkan di sini ya. Lalu akan ada, atau biru sini ya, lalu akan ada interaksi antara keduanya. Nah, interaksi tersebut akan menyebabkan namanya subduction ya. Subduction itu akan ada satu lempeng yang akan akan slab gitu ke bawah sana ya. Akan slab ke bawah sana dan akan membentuk konfigurasi yang seperti sekarang gitu. Nah, jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat ini penjalanan dari Papua tadi ke arah utara bertemu dengan sirkum Pasifik yang di arah sini ya. Dan juga sebenarnya bagian dari yang merah ini juga akan berinteraksi dengan bagian sini. Ini adalah kontinen kalau Bapak Ibu, kalau kondisi present day sekarang ini ada Pulau Halmahera ya. Pulau Halmahera, dan juga di bagian agak selatan sini ya, ini adalah Pulau Maluku ya. Ambon, Maluku, Seram dan lain-lain ya. Nah, jadi interaksi antar semuanya gitu ya, antar semuanya dari sirkum Pasifik ya, kontinen Halmahera yang mungkin di sini ada Filipina gitu ya, atau sering disebut dengan Philippine Plate gitu ya, akan berinteraksi dengan juga Molucca Sea Plate namanya, nama sebutan karena Maluku ya, sebutan Maluku ya, Molucca Sea Plate yang akan berinteraksi di sana gitu. Jadi bisa dibayangkan hasil interaksi antara ini ya, yang berbeda arahnya menghasilkan peristiwa collision ya, dan juga pada present day ini terbentuknya sesar, ada suatu kemerusan sebenarnya kalau saya bisa lihat di sini pada umur dari umur dari mid Miocene ya. Jadi mulai muncul namanya adalah suatu pensesaran seperti ini nih ya, kalau Bapak-bapak Ibu lihat. Jadi ini hubungannya adalah hubungan yang bergeser antara yang warna biru ini dengan yang berwarna merah. Nah, itu adalah cikal bakal dari yang namakan sesar sorong yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat kapan sesar sorong tersebut aktif. Sesar sorong itu aktif sejak 15 juta years ago. Ya, 15 juta years ago, dan terus aktif sampai sekarang. Nah, itu ada terms aktif itu juga harus nanti akan kita bahas lagi ya. Apakah yang disebut aktif tersebut ya, apakah yang disebut tidak. Jadi nanti ada bermacam data geologi untuk mengkonfirmasi tentang hal tersebut lah. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak-bapak Ibu. Dan ini kalau saya kalau dilihat secara vertikal ya, kalau kita lihat tadi secara horizontal gitu ya, bagaimana pergerakan lempeng tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat dari bagaimana segi vertikalnya ya. Kalau tadi masih ingat dari gambar sebelumnya tadi, ini mengalami namanya break up ya. Jadi ada phase namanya pre-break up ya, dan juga sin break up ya. Jadi sudah terjadi break up gitu. Ini sampai ke umur Kretasius tadi kalau Bapak-bapak Ibu perhatikan 110 juta tahun yang lalu. Nah, setelah itu ya, setelah break up tersebut ya, bagian kontinen ini akan berkolide ya, akan kontak dengan kontinen yang lain gitu. Nah,
Nah, seperti ini. Nah, kontinennya ada yang warna biru seperti ini dan juga ada yang berwarna hijau. Ini adalah bagian dari kontinen juga ya. Biru ini adalah bagian dari kontinen namanya kontinen samudra ya. Yang merah, yang kuning dan yang hijau inilah bagian dari kontinen namanya kontinen benua. Nah, jadi tiga itu akan berinteraksi menimbulkan Papua dan mengaktifkan ya pergerakan yang bergeser yang seperti bentuk sesar sorong seperti sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk untuk perjalanan dari strukturnya. Nah, jadi kalau Bapak-bapak Ibu lihat ya, terus terang kalau secara provinsi gitu ya, secara provinsi Papua ini kira-kira dibagi menjadi certain area gitu. Ya, ada yang dinamakan kepala burung, ya bagian kepala burung, ya. Ada bagian dari punggung burung, ya. Ini ada bagian punggung burungnya, ya. Ada bagian dari badan burung, ya, dan ada bagian dari ekor burung. Nah, ini provinsi tersendiri. Nah, dan masing-masing provinsi tersebut itu memberikan gambaran dari bagaimana tektonik yang berbeda. Gitu. Meskipun ada yang berasal dari kontinen yang sama, tapi dalam lebih detailnya, ya, nanti kita akan lihat nih bagaimana perbedaan ini antara semua kontinen. Oke, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi menarik ya, sangat menarik dikarenakan structure wise gitu. Jadi misalkan kalau saya nih melihat ini karena banyak sekali garis-garisnya, banyak kali interaksinya secara tektonik gitu ya. Ini sangat menarik, ini sangat bagus sekali untuk dilihat dan kita termasuk beruntung nih, ini wilayah Papua adalah mungkin salah satu wilayah yang interaksi antara plate-nya ini banyak nih. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang Pulau Jawa, Kalimantan ya, atau bahkan Sulawesi bagian barat gitu ya. Ini lebih simpel lah dibandingkan di bagian timur ya, karena afinitasnya berbeda dan juga interaksi antar lempengnya juga akan lebih banyak. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih fokus pada ini lebih fokus pada bagaimana bentukan dari sesar sorong tersebut secara umum. Ya, bagaimana bentukannya? Bagaimana bentukan secara umumnya? Ini kalau kita lihat ya, bentukan secara umumnya untuk wilayah Papua ya, kita akan berbicara tentang bagaimana margin tadi ya, margin antara plate-plate tadi yang tadi saya sebutkan gitu. Philippine Plate, Pacific Plate ya, bagian dari Australian Plate dan lain-lain itu akan berinteraksi secara langsung. Nah, bentuknya apa yang kita lihat sekarang? Mungkin mungkin saya akan langsung ke suatu software ya. Jadi ada suatu software di Global Mapper. Ini mungkin software yang mungkin bisa dibilang lebih jadul gitu ya, sangat jadul lah softwarenya. Jadi ini adalah software yang saya pakai waktu saya dulu tugas akhir S1 gitu ya. Jadi ini software yang kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ini mungkin ya tidak dipakai lagi gitu. Tapi kalau saya lebih familiar dengan hal ini, jadi ini akan saya pakai. Nah, mungkin kita akan langsung ke Global Mapper-nya ya. Nah, ini adalah tampilan dari Global Mapper-nya secara umum. Jadi ini adalah kondisi secara umum kontinen dan batimetri ya dari Papua. Nah, pertanyaan pertama adalah, di manalah sesar sorong tersebut gitu? Apakah ada terbentuk sesar sorong? Ya, itu adalah distribusinya. Itu adalah pertanyaan yang paling umum. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu biasanya geologi lebih enak melihatnya dari regional, gitu. Dari segi regional. Baru kita melihat yang lebih detail. Nah, kalau dilihat ya, kita ada satu terms yang bernama yang namanya adalah suatu kelurusan. Ya, ada nama suatu kelurusan. Kelurusan itu apa ya? Artinya itu adalah sesuatu yang lurus kita hubungkan saja gitu. Nah, artinya itu akan menjadi suatu batas atau bidang batas ya, ada bidang batas antara dua perbedaan ya, entah perbedaan apapun ya, itu adalah bidang batasnya. Ya. Sebagai contoh yang paling jelas terlihat di sini, ini ada berbagai macam warna ya, ada warna biru ya, ada warna hijau, dan ada warna kuning. Nah, ini adalah warna dari namanya elevasi ya, elevasi atau ketinggian ya, makin ke arah kuning ini atau makin ke arah merah itu memiliki elevasi yang lebih tinggi. Ya, jadi ini adalah map view-nya, ini adalah map view kita secara dua dimensi. Nah, ini bisa dibuat secara 3 dimensi nantinya untuk dalam software ini, tapi kita akan melihat dari sini saja, dari 2 dimensi. Nah, tadi term kelurusan yang saya maksudkan adalah yang lurus-lurus saja gitu, yang harus kita hubungkan. Nah, dari sini, dari Papua ini yang paling kelihatan yang kelurusannya adalah ini kalau Bapak-bapak bisa Ibu lihat ya, ini ada yang berwarna biru, ini ada berwarna putih.
Ya, mungkin dilihat di situ ya. Ini ada perbedaan elevasi yang sangat signifikan. Apakah ini bisa menjadi suatu kelurusan? Jawabannya adalah bisa. Ya, jadi ini adalah salah satunya ya yang bisa kita yang bisa kita definisikan ya pertama kali ya, karena ini sangat jelas ya, terlihat ini. Ini kalau saya gambarkan secara manual saja gitu ya. Ini mungkin seperti ini gitu ya. Ya, mungkin ini maybe sesar ya, maybe sesar. Ini saya berikan warna merah ya. Ini mungkin pixelnya 2. Oke. Sorry, ini sesar 3 mungkin ya. Oke. Nah, ini adalah mungkin 1 ya. Jadi gini aja nih. Oke. Wah, sorry. Tidak tergambarkan. Bisa tidak gambarkan dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemana tidak digambarkan? Saya nggak tahu nih software ini, biasanya bisa nih. Ya, tapi kira-kira seperti ini lah. Ini saya gambarkan bahwa Bapak Ibu, jadi ini adalah batas antara perbedaan dari elevasi tersebut. Itu yang paling mudah kita determinasi. Nah, ada hal-hal nggak yang bisa kita determinasi? Nah, ini saya langsung masuk kepada sesar sorong gitu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, sesar sorong itu adalah sesar yang memanjang gitu kan. Sesar itu aktif, major, sangat aktif sekarang ya. Ya, itu bisa terdeteksi dari ini. Misalkan kalau Bapak Ibu lihat, ini dari kepala burung ini kesannya ada suatu kelurusan ini yang bisa ditarik. Yang artinya adalah bidang ini adalah batas dari morfologi yang di atas ini dan morfologi yang di bawah. Ini bisa kita interpretasi di sana. Sorry. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran dari sesar sorongnya. Nah, ini mungkin ya, kalau kita tarik secara kontinu terus ya, mungkin ini akan memanjang terus sampai nih. Kalau Yapen nih kita lihat nih ada sekali kelurusan nih, kita lihat banyak sekali kelurusan dari sana. Jadi oleh karena itu sesar sorong ini dan juga sesar Yapen ini mungkin berada pada satu zona yang sama, dari pergeseran yang sama gitu. Ya. Jadi ini adalah objektif yang kita lihat nih, yang kita lihat dari bagaimana gambaran dari DAM ini ya. Ini adalah data-data dari elevation models. Nah, artinya adalah sebagai sebagai reconnaissance ya, sesar ini atau kelurusan ini benar-benar ada gitu. Nah, kelurusan ini maybe sesar, maybe enggak gitu. Jadi kalau di geologi ya, ketika kita menarik suatu kelurusan ya, kita bisa menginterpretasi apakah kelurusan ini berhubungan dengan sesar ya, atau berhubungan dengan yang lain. Sebenarnya yang lurus-lurus itu hubungannya banyak tuh. Ya, di gambarannya bisa banyak gitu ya, bisa banyak lah. Tapi kalau hal ini, kenapa ini murni karena sesar gitu? Karena kita bisa melihat adalah adanya suatu pergeseran. Gitu. Apa yang saya sebutkan pergeseran, kalau saya lihat lebih zoom in lagi ya, bagaimana pergeseran tersebut, kalau di kelurusan ini kalau kita lihat kesannya ya, ini berada pada suatu tinggian yang sama. Ya. Ini bagian yang tinggian ini, dan tinggian ini sama, dan kesannya terpisahkan oleh namanya boundary ini. Ya. Terpisahkan istilahnya adalah tergambarkan adanya suatu offset lah, atau adanya suatu bidang ya, ada suatu bidang perpindahan nih, kesannya morfologi yang bagian atas ini pindah dibandingkan pindah dari posisi dengan bagian bawah. Nah, kelurusan ini akan berjalan terus ya, artinya kalau ini kontinu terus berarti satu kelurusan yang sama, itu mungkin buktinya adalah pergerakan di sini ya, pergerakan yang misalkan ini pergerakan yang tiba-tiba yang morfologi ini berpindah ke sini dan morfologi berpindah ke sini ya. Jadi kalau istilahnya adalah dalam geologi adalah sesar geser namanya ya, atau sesar strike slip ya. Jadi ada sesar itu adalah istilah bidang diskontinuitas ya, yang memiliki adanya suatu perpindahan gitu. Ya, jadi bergeser lah kira-kira. Jadi ada suatu frag tersebut bergeser searah dengan bidangnya gitu. Ya, jadi seperti itu ya bergeserannya ya. Nah, jadi kalau kita bisa tarik kontinu, ini sebenarnya mungkin kontinu ya, kontinu terus ya. Ini zone-zone atau perjalanan dari sesar ini dan dari sesar bagian, saya belum sebut sesar sorong ya sebenarnya, tapi kalau dalam distribusi nanti di sesar sorong itu adalah mungkin adalah bagian dari lebih ke kepala burung. Nah, karena sorong itu atau daerah kota Sorong ya, itu terdapat di daerah kepala burung ini. Ya. Jadi makanya dinamakan sesuatu sesar sorong. Jadi sesar sorong adalah sesar yang seperti ini. Oke, ini
mungkin bagian dari sesar sorong ya, tapi mungkin karena memotong berbeda daerah gitu ya, mungkin ini dinamakan sesar Yapen. Ya, ada beberapa referensi menyebutnya sesar Yapen, tapi antara sesar Yapen ya dan sesar sorong ini pergerakannya kontinu ya, hampir sama semua, dan mungkin menerus terus ya sampai kepada daerah punggung dari burung ini. Yang kita tahu ya, daerah-daerah bagian utara ini ya, daerah bagian utara kecuali kepala burung ya, di bagian utara sini ini berasal dari kontinen yang berbeda gitu kan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ya, ini yang berwarna merah ya, bagian dari kontinen yang berwarna merah. Kalau yang bagian Pulau Yapen, Pulau di Membramo ini ya, ini daerah-daerah Membramo, itu berasal dari kontinen yang berbeda. Artinya isinya pasti berbeda ya, tapi memiliki suatu kemiripan atau sama, dipotong oleh namanya suatu sesar. Nah, perjalanan sesar tersebut ya, mungkin akan kontinu terus nih, ya, akan berlanjut terus ya sampai ke sini nih. Kalau Bapak-bapak Ibu lihat di sini ya, ini kan ada kesannya seperti penerusan lah, ya, sebagai penerusan dari sesar sorong tersebut. Nah, memang benar ya. Jadi sesar sorong tersebut memang panjangnya sangat-sangat panjang, bisa beratus kilometer ya. Dan dan memiliki segmentasi tertentu. Ya, apa yang saya sebutkan segmentasi ya, segmentasi sesar ya. Jadi dikarenakan kita tidak menemukan suatu bidang menerus kan, suatu bidang lurus lah. Jadi bidangnya kan pasti akan bergeser ya. Tadi bergeser ke sini ya. Tiba-tiba ini bergeser ke sini ya. Tiba-tiba di bagian sini ya, ini bergeser ke arah bawah. Oke, jadi ini namakan segmentasi. Jadi ada segmentasi sesar ya. Jadi nanti kita akan pelajari juga bagaimana segmentasi sesar di khusus yang saya pelajari. Jadi mitigasi sini mungkin di sekitar di kota Sorong ini yang akibat dari tektonik dari sesar Sorong tersebut. Oke, nah secara umum mungkin seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya sebenarnya hubungan dari bagaimana perjalanan sesar tadi ya? Apakah itu aktif sampai sekarang? Dan ternyata secara pergerakan ini, kalau Bapak-bapak Ibu lihat ini ada angka nih ya. Ada angka sesar sorong tersebut nih, panjang banget sesar sorongnya ya. Ini ada angka 19 plus minus 8 mm per year. Nah, ini adalah pergambaran ya, adalah penggambaran dari namanya stasiun GPS yang diinstal ya pada tempat tersebut. Ya, jadi dari sini ya terlihat nowadays ya, sampai sekarang ya, ini bergerak terus secara GPS. Ya, artinya pada posisi ini ya, searah dengan komunitas ini ya, ini kontinennya pasti akan bergerak terus. Ya, ditambah lagi ya kita diinstal juga di sini ada Pacific Plate ya, di Pacific Plate ya, ini memberikan arah juga ya, ada memberikan arah 110 ya, 110 million years. Ini pergeserannya lumayan giant ya, lumayan besar. Ditambah dengan pergeseran sesar geser ya, baik di bagian utaranya maupun di bagian selatan. Ini saya ada data satu ya, di data bagian selatan ini arahnya 90 sampai 100 mm per year ya di daerah sini. Nah, jadi segmentasi mungkin ini akan berhubungan dengan segmentasi yang saya sebutkan tadi. Jadi masing-masing segmentasi itu akan memberikan arah atau kecepatan ya yang berbeda-beda dari GPS tersebut. Nah, ini adalah satu tanda gitu ya. Dari tadi kita bisa reconnaissance ya dari data DEM tadi ya. Kalau sesar sorong itu eksis, ada ya, komunitas tersebut ada ya. Lalu yang kedua adalah dari GPS. Nah, dari GPS itu terlihat ya adanya suatu pergerakan, artinya memang benar gitu, ini aktif terus. Dan satu lagi nanti ada satu komponen lagi ya, yaitu adalah gempa bumi ya. Gempa bumi ya nanti akan kita manfaatkan juga bagaimana untuk mengkarakter dari sesar sorong ini. Oke, jadi kira-kira saya kejarannya di sini hanya untuk memastikan ya kalau sesar sorong tersebut eksis gitu ya, eksis dalam hal kita lihat dari gambarannya, kita lihat dari pergerakan GPS dan juga dari gempanya. Itu adalah tanda bahwa sesar tersebut adalah aktif sampai sekarang. Dan nanti saya akan ke arah sana. Nah, jadi secara umum ya, kalau secara umum ini secara lebih detail ini ada di saya dapatkan dari referensi Pak Benyamin Sapii ya tahun 2012. Nah, beliau membagi provinsi-provinsi di wilayah Eastern Indonesia gitu. Nah, kenapa ini kita gabungkan di sini? Karena ini berada pada afinitas yang sama gitu. Yang tadi saya sebutkan ya, affinity ini berasal dari affinity dari Australian Plate. Semua ini berasal dari Australian. Oke. Jadi kalau
kita lihat nih semua dari bagian-bagian yang dinomorkan ini dari 1 sampai berapa nih? Mungkin 1 sampai 10 ya, 1 sampai 11 ya. Kalau kita lihat perjalanan secara struktur wise ini sangat-sangat bervariasi. Nah, semuanya ini apa namanya pasti akan berhubungan karena ini semuanya kalau ini aktif semua ya pasti juga akan berhubungan dengan pergerakan sesar sorong. Kenapa saya katakan demikian gitu ya? Karena yang kita tahu pergerakan sangat aktif dan itu major itu adalah sesar sorongnya. Artinya struktur-struktur yang ada di samping-samping sesar sorong pasti akan berhubungan dengan pergerakan sesar sorong seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi misalkan kalau secara umum nanti kita akan lihat ya perbedaannya adalah dalam hal segmentasi tadi ya, karena segmentasi berbeda kemungkinan ya di dalamnya karena masing-masing segmentasi itu berbeda di dalamnya strukturnya juga mungkin akan berbeda. Oke. Nah, secara umum tapi kita pergerakan secara paralel ini, ya secara paralel stretching. Jadi ini kalau dapat ada tanda panah gini, artinya adalah blok yang sini, misalkan saya konsentrasi ke gambar 10 ya, blok yang sini akan bergerak ke arah kiri ya, blok yang bawah akan gerak ke arah kanan. Jadi bergerak seperti itu, ya akan menerus terus. Nah, jadi apa namanya? Jadi untuk perjalanan dari sesar sorong seperti itu ya. Ada beberapa penelitian-penelitian yang present day sekarang yang pasti akan lebih meneliti tentang bagaimana struktur-struktur yang diakibatkan sesar sorong ini. Ya, jadi pengembangannya adalah ke arah sana. Jadi mungkin hubungannya nanti satu hubungannya adalah ke arah eksplorasi hidrokarbon gitu. Ya, karena ini penting nih bagaimana kita melihat ya atau menggambarkan bagaimana perjalanan dari segmentasi sesar-sesar ini. Karena ini adalah sebagai conduit lah, diharapkan sebagai conduit, jadi mungkin fluids tersebut hidrokarbon di bawah permukaan akan berjalan searah dengan searah dengan kemiringan atau kedalaman dari sesar ini. Oke, nah jadi mungkin seperti itulah yang saya itu. Jadi nah secara lithology wise ya, karena ini berbeda-beda gitu ya, karena tadi dari kontinen yang berbeda-beda ya, isinya juga pasti akan berbeda. Nah, dan masing-masing provinsi ini ya mengalami kejadian secara endogenik dan kejadian eksogenik yang berbeda-beda juga. Endogenik adalah peristiwa dari tektonik ya, karena perjalanan dari kontinen ini berbeda-beda ya. Maksud saya adalah perjalanan kontinen misalkan di wilayah 10 ya, itu berbeda mungkin di wilayah 6 gitu. Ya, dalam perjalanannya. Jadi level kenaikan dan penurunan itu juga pasti akan berpengaruh ya. Level kenaikan penurunan muka air lautnya juga pasti akan berpengaruh juga ya, dan juga itu akan juga berpengaruh terhadap bagaimana bentuk dari struktur tersebut. Ya, jadi mungkin ini yang saya akan lebih itu. Jadi mungkin sekarang saya tidak akan detail menjelaskan tentang apa struktur-struktur yang ada ya akibat sesar sorong ini ya. Tapi mungkin saya akan konsentrasi sekarang minimal kita sudah sepakat bersama ya. Kalau sesar ini aktif, gitu. Minimal itu saja dulu kejaran saya. Ya. Oke, nah ada suatu referensi juga yang saya dapatkan ya, itu dari Robert Hall lagi dan Mitkinson 2017 ya. Nah ternyata ya dia membuat suatu prediction gitu, suatu prediction dari bagaimana gempa-gempa yang sudah terjadi sampai 2017. Ya, sudah prediction dalam hal magnitude-nya ya, dalam hal magnitude dari bagaimana akibat dari pergeseran dari yang diakibatkan oleh pergeseran sesar ini. Ya, pergeseran sesar ini salah satu manifestasinya adalah adanya suatu kegempaan. Nah, ini nanti kita akan korelate dengan mitigasi ya di sana. Jadi, tapi mungkin saya akan masuk ke kegempaan sekarang. Jadi untuk untuk kesimpulannya di sini ya di Wilkinson dan Robert Hall ya. Ini beranggapan kalau bisa menghasilkan suatu magnitude atau pergerakan yang sangat-sangat besar. Ya, potensialnya dalam hal potensial ya itu besar. Kenapa bisa dikatakan besar nih? Karena mungkin ya foreshock-nya, analisis foreshock-nya atau sejarah terjadinya suatu kegempaan ya di di sepanjang sesar sorong ini sudah banyak sekali terjadi namanya gempa ya. Banyak sekali dari gempa, mungkin gempa yang sangat magnitudenya berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau di sini dicatatkan ya sesar sorong ya ini bisa yang paling besar adalah magnitude 7.4 pada tahun 19
44. Ini adalah magnitudo yang paling besar nih di sesar sorong. Nah, permasalahannya adalah untuk hal mungkin dari sini saya akan masuk ke mitigasi gitu ya. Jadi dalam hal mitigasi sebenarnya pertama dari aktifnya sesar ini kita tidak tahu ya, belum ada suatu metode yang saya tahu nih, belum ada metode yang komprehensif ya, komprehensif untuk menjelaskan kapan bisa terjadi suatu proses gempa gitu. Tapi kita bisa mempredik ya dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Jadi kalau dalam paper ini diberikan potential earthquake-nya magnitudenya ini bisa lebih dari 8. Bisa lebih dari 8 ya. Who knows gitu sebenarnya. Jadi ini sangat-sangat kita perlu aware ya sebenarnya ya. Kalau dari data ini ya, dari data paper ini ya, kita perlu aware nih sekarang nih dari khususnya dari mitigasi akibat dari perjalanan dari sesar sorong tersebut. Oke, dan juga sebenarnya di sini di bagian-bagian kontinen yang sama gitu ya, aktivitas yang sama, ini lebih banyak juga sesar-sesar lain yang mungkin akibat penyerta dari sesar sorong tersebut, dan juga ternyata sesar-sesar kecil ya, sesar kecil selain atau di dekat dengan sesar sorong ya, itu juga aktif juga sampai sekarang. Sebagai contoh, misalkan di Deran Siki ini. Nah, Deran Siki ini misalkan contoh ini di RS ini. Kalau dilihat nih ada suatu kelurasan-kelurasan yang bisa ditarik ya. Dan ternyata ini juga banyak relatif banyak gempa, kumpulan gempanya. Gempa ini adalah berwarna merah nih kalau bisa dilihat ya. Gempa itu adalah berwarna merah. Oke, merah ini adalah titik gempa ya. Jadi di Deran Siki ini juga banyak. Nah, Deran Siki ini juga banyak. Oleh karena itu sesar sorong ini segmentasinya itu juga aktif sampai sekarang ya, dan juga mungkin ya karena daerah onshore gitu ya yang paling terpengaruh adalah yang benar-benar terpotong oleh sesar ini gitu di daerah onshore. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Dan juga potensinya ini kalau bisa dilihat ini potensinya sangat-sangat besar nih dari 7. Ini skala mungkin ini skala Richter kali ya. Ini skala Richter atau skala Mercalli ya. Ini mungkin skala Richter kali ya. Skala Richter ya. Ini sangat-sangat giant sekali gitu. Yang bisa mengakibatkan dari pergerakan struktur penyerta akibat sesar sorong ini. Ya. Jadi mungkin yang dititik beratkan sini ya, kita perlu memapping yang giant ini, yang major ini berupa sesar sorong. Dan juga sebagai penggambaran ya, kita juga perlu menggambarkan bagaimana kumpulan dari sesar yang atau pergerakan dari garis-garis yang kecil ini sekitar sesar sorong, gitu. Karena itu yang notabene yang bisa mempengaruhi juga ya bagaimana gempa, misalkan kalau itu berakibat pada daerah onshore seperti itu. Oke, nah ini distribusi gempanya nih. Nah, ini gempa-gempa yang mungkin yang dinamik ya, yang diperoleh sampai tahun sekarang. Ini sudah saya saya hanya crop saja. Ini saya dapatkan dari BMKG gitu ya, bukti-bukti dari gempanya ya. Nah, ini kalau dilihat ya, kalau lihat di sini gempa itu digambarkan dengan beach ball. Ya, beach ball ini yang berwarna-warna ini ya, ada berwarna merah, ada berwarna hitam, ada berwarna biru ya. Ini adalah gambaran dari epicenter gempa ya, epicenter dan hipocenter gempa ya. Oke. Nah, gambaran ini ya, ini gempa tersebut ya, ini adalah akibat dari pergerakan dari sesar sorong ini kan, secara umum ya. Karena kalau kita lihat bersama ya, ini ada sesar sorong ya, yang warna hitam ini ya. Ini ada beberapa yang berpotongan langsung dengan dengan beach ball-nya ya. Ada yang beberapa yang off dari beach ball-nya gitu. Ya, tapi yang off ini menggambarkan suatu hal yang mirip dengan yang berpotongan. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan bersama. Nah, ini adalah sesar atau zona-zona sesar sorong ya yang terbentuk akibat dari pergerakan yang major ini. Gitu. Ya, meskipun ada banyak yang lain nih. Kalau kita lihat ini ada yang berwarna hitam ya, berwarna hitam dan berwarna merah dan ada berwarna biru. Nah, ini adalah representasi dari beach ini. Kalau bisa dilihat adalah representasi dari sesar-sesar yang terbentuk gitu. Sesar itu bisa berupa sesar normal atau sesar turun ya. Jadi ada beberapa blok yang turun, ada sesar naik ya, dan juga ada sesar geser. Nah, beach ball-nya juga berbeda-beda. Ini kalau saya sih
minta mahasiswa untuk benar-benar mengerti ya tentang beach ball ini ya. Jangan menghafalkan gitu ya. Jadi tolong mengerti ini perbedaannya dalam hal penggambaran ini sangat-sangat berbeda nih ya. Strike slip ini karena vertikal gitu ya. Nah, ini normal dan reverse fold ini sesar naik ini karena memiliki suatu kemiringan gitu. Jadi jelas perbedaannya antara semuanya. Nah, ini kalau saya masukkan beach ball ini ke sini, warna merah ya. Warna merah itu warna merah itu menunjukkan suatu proses strike slip gitu ya. Warna biru ya. Warna biru itu ada normal folds-nya juga gitu ya. Dan ada warna hitam itu berbeda lagi. Jadi warna hitam itu strike slip ya, warna merah itu thrust ya, warna biru itu normal folds gitu. Oke. Nah, jadi mungkin yang berpotong langsung ini strike slip gerakannya ya. Tapi yang agak off ini pergerakannya ternyata berbeda. Nah, ini yang saya sebutkan tadi nih ya. Yang saya sebutkan karena kemenerusan dari atau terjadinya penyerta dari pergerakan dari sesar sorong ini. Nah, dan sesar sorong ini memanjang terus ya dari punggung Papua tadi sampai ke arah Malaka kan, sampai Bandasi lah ya. Ini pulau-pulau Seram ya. Ini pulau Pulau Misol ya, Pulau Misol, Seram Misol, oke. Dan juga memanjang nih terus sampai sini. Dan kalau kita lihat, nah ini ternyata makin segmentasi ini memiliki gambaran yang berbeda dalam hal bagaimana kemunculan dari gempa tersebut. Oke. Nah, ini yang saya konsentrasikan sekarang. Jadi potentially itu banyak, sangat banyak ya. Malah saya baca satu paper ya tentang bagaimana kejadian dari gempa ini rekornya sangat banyak sekali kejadian ini dalam tahun yang sama gitu. Oke. Jadi perlu aware ya, jangan bagaimana nanti kita dalam hal mitigasi lah. Kita tahu kalau ini aktif ya dari gempa dari yang lain, nah bagaimana cara kita mengatasi ya. Yang kita tahu adalah kalau ini terjadi suatu pergeseran yang sangat signifikan, menghasilkan gempa yang sangat besar, pasti juga akan mengharm daerah-daerah sekitar sini atau daerah-daerah yang terpotong oleh sesar tersebut. Oke, nah ini mungkin sedikit banyak nih, mungkin hanya gambar-gambaran saja gitu ya. Gambar-gambaran apa yang terjadi akibat dari gempa ya. Dan juga di sini ada pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan yang who knows, siapa yang bisa menjawabnya gitu. Belum ada yang bisa menjawabnya lah. Yang penting adalah yang kita tahu gempa itu bisa kita ketahui kalau sudah terjadi gitu kan, atau post kejadian gitu. Kita tidak bisa sama sekali bagaimana forward modeling yang meramal kejadian gempa tersebut terjadi gitu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah ini ya, bagaimana cara untuk menghindari hal-hal seperti ini sebenarnya. Nah, ini bisa bisa mengharm ya dalam hal human being gitu ya, nyawa manusia gitu. Dan juga kalau kita lihat nih ini kerugiannya sangat berupa material ini sangat besar sekali gitu. Oke. Ini kita akan menghindari ini. Jadi mitigasi ke arah sana gitu. Jadi gempa secara umum ya, ini kalau saya mau masukkan dari berbagai referensi ya, berusaha berupa runtuhan ya, gempa bumi runtuhan itu ini sangat jarang sebenarnya, ini sangat berlaku lokal sekali sebenarnya, jadi sangat jarang terjadi. Gempa vulkanik itu berhubungan dengan vulkanik ya, kalau di Indonesia pastilah akan menghadapi ini ya. Dan juga yang terakhir adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa-gempa yang akibat dari pergerakan dari lempeng tadi. Satu contohnya adalah tadi ya, sesar sorong tersebut. Jadi ini yang perlu kita aware dan di pencatatan ya, bagaimana kita menilai suatu magnitud, kita menggunakan alat namanya seismograf ya. Jadi prinsipnya adalah triangulasi ya. Ini adalah triangulasi ketika berbagai stasiun seismograf gitu ya, itu akan mengeluarkan bagaimana gambaran dari besaran magnitud dari gempanya dan juga lokasi gempanya secara umum. Ya. Oke, dan mengeluarkan magnitud tadi, kalau ini skala Mercalli ini sampai 12 gitu ya. Kalau tadi skala Richter mungkin sampai paling besar 10 ya. Oke, nah ini mungkin bencana-bencananya yang bisa terjadi akibat gempa gitu ya. Pertama, maybe sudah terjadi guncakan tanah yang sini tanah kita bergoncang lah. Jadi kita mengalami perpindahan lah. Jadi kita merasakan kalau daratan tersebut berpindah terus ya. Nah, bencana yang bisa ditimbulkan akibat ini bisa tanah longsor, lumpur pasir, kegagalan tanah, dan pergerakan tanah dan lain-lain gitu. Nah,
ini apa namanya salah satu dari bagaimana akibat dari gempa tersebut. Nah, mitigasinya bagaimana? Nanti mitigasinya akan saya akan saya terangkan. Mungkin sekarang ya tadi sudah kejadian saya pertama adalah kita mengetahui tentang sesar Sorong ya, itu aktif ya. Dan juga sekarang masuk kepada hal gempanya sekarang. Apa yang bisa terjadi akibat dari gempa tersebut? Nah, bisa juga terjadi geseran tanah, jadi tanahnya signifikan bisa berpindah seperti gambar ini, gitu ya. Oke, ini mungkin between di antara patahan tersebut ya. Jadi misalkan kalau gempa itu terjadi pas di kelurusan ya, ini biasanya sangat-sangat besar biasanya. Ya, karena dekat dengan source-nya, gitu kan. Oke, jadi seperti itu. Oke, atau yang paling fenomenal adalah tsunami ini, gitu. Ya, bagaimana gempa ya akibatnya initiate dari gempa ya itu bisa menyebabkan suatu tsunami ya, kalau itu berkorelate dengan air laut. Nah, ini adalah salah satu bencana yang bisa diakibatkan oleh gempa. Nah, pertanyaannya kalau kejadiannya sekarang ini gitu ya, ini juga ada manfaatnya, sorry ya sebelum ke sana ya, ini juga ada manfaatnya. Jadi mungkin gempa bumi tidak selamanya buruk gitu ya, tapi juga bisa memberikan suatu benefits lah buat kita lah. Benefitsnya dari dalam hal yang tadi ya, jadi karena post dari kejadian ya, ini bisa gambaran-gambaran yang bisa terjadi akibat hal tersebut. Nah, apakah misalkan ini terrekord pada suatu ini ada paper saya baca dari Pak Supartoyo nih, ya Pak Supartoyo tahun 2015 ya. Jadi di daerah Kepala Burung ya, daerah West Papua ya, sampai tanggal 2015 sejak sejak paper ini dibuat gitu ya, September 2015 saja sudah tercatat 164 kali terjadi gempa yang terekam pada sepanjang dari sesar Sorong. Ya, sepanjang dari sesar Sorong di West Papua. Jadi benar-benar karena ini pergerakannya sangat aktif dan juga memotong di onshore langsung gitu ya sesar Sorong ini. Jadi ini memang sangat dangerous sekali gitu. Nah, ini ada beberapa kerusakan ya yang diakibatkan oleh itu. Nah, mungkin kalau dari skala gitu, kalau saya lihat nih gambaran-gambaran sini ya, kalau dari rekor ini kelihatannya bencananya tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Jadi misalkan kalau besar itu gimana ya? Jadi kalau besar itu ya bangunan ini sudah tidak ada gitu ya. Dalam hal ini bangunannya masih ada tapi rusak sebagian ya. Jadi mungkin gempanya tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin di sini kita bisa agak sedikit lega gitu. Dalam kondisi sampai sekarang ini ya, meskipun tadi tahun 1944 juga terjadi gempa yang lumayan besar ya, tapi levelnya adalah level tidak terlalu tidak terlalu besar lah ya, atau sedang lah. Jadi dan juga terjadi gempa ini adalah gempa yang dangkal ya, gempa dangkal dekat dengan permukaan gitu. Ya, karena onshore ya, karena ini onshore ya, mungkin ini tidak terlalu lebih berbahaya lah dibandingkan misalkan kalau offshore bisa gempa yang dangkalnya sangat berbahaya sekali, bisa terjadi namanya tsunami tadi. Tapi secara umum ya yang terjadi adalah demikian gitu, ada berbagai retakan tanah gitu ya, ada berbagai kerusakan bangunan dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali lah akibat dari gempa tersebut. Nah, bagaimana dalam hal mitigasi yang harus kita lakukan gitu. Jadi terkait dengan bagaimana perjalanan dari gempa tersebut. Nah, ini kalau dicatat nih, gempa ini semua adalah gempa dangkal. Ya, ini sampai ke ini saya mendapatkan referensi Randy tahun 2018 ya. Ini kalau nggak salah dari jurnal Geofisika gitu ya. Jadi dia meneliti tentang gempa ya. Gempa Sorong ini adalah satu bagian dari gempa yang dangkal yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam dalam mapping secara gempa ini secara vertikal adalah yang kita perlu aware adalah kumulasinya sebenarnya. Ya, bagaimana kumpulan dari titik-titik tersebutnya. Kalau kita lihat nih, baik di penambang A aksen, BB aksen maupun CC aksen ini variasinya bermacam-macam, tapi akan terkumpul pada satu bagian tertentu. Ya. Sebagai contoh, misalkan lapisan CC aksen ini kalau bisa dilihat nih terkumpul di bagian sini. Ini banyak di bagian sini. Oke. BB aksen ini banyak di bagian sini ya, yang ini banyak di bagian sini. Jadi sebenarnya konsentrasi dari gempa tersebut ya, ini biasanya menghit dari bagian yang hampir-hampir dekat dengan sumbernya gitu. Ya, tidak jauh-jauh lah biasanya. Jadi
sejak kejadian pertama kali gempa, biasanya kejadian pertama kali gempa, untuk next-nya, untuk kejadian foreshock-nya dari gempa tersebut, biasanya tidak jauh-jauh dari tempat yang asalnya. Dan ini adalah gempa dangkal gitu. Jadi untuk onshore, maybe no worried gitu ya, tapi sebenarnya kalau ini magnitudenya sangat-sangat besar sampai tadi 7,4 sih ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya ya. Tapi yang perlu dilegakan juga kayak karena ini gempa dangkal di onshore gitu. Jadi maybe not harm ya. Yang sulit adalah kalau ini terjadi pada bawah permukaan gitu di ini. Ini bisa jadi tsunami yang besar sekali gitu. Ini bukan hanya di aksen nih, kalau saya lihat ini di distribusi gempanya juga banyak di daerah sini. Artinya ini juga sangat-sangat bisa juga mempengaruhi daerah sekitar Sorong ini. Ya, jadi ini perlu kita waspadai bersama ya. Jadi kita mengetahui pertama aktifnya suatu gempa ya, baik ini di dekat dengan sesar Sorong maupun dekat dengan dekat dengan mungkin di tempat yang lain ya, yang berkontribusi secara tektonik ini mungkin berbeda ya ataupun sama ya. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi gambaran bagaimana karakteristiknya hampir-hampir mirip ya, dan bagaimana kejadiannya atau lokasi kejadiannya itu hampir-hampir sama lah ya. Tidak jomplang. Maksudnya jomplang itu adalah hal misalkan ini terjadi dangkal, ada suatu gempa yang lokasinya sama ya, terjadi sangat-sangat dalam. Itu kan hampir tidak mungkin seperti itu. Jadi biasanya sama semua. Nah, ini ada satu sign juga ya, ini adalah daerah-daerah yang yang sangat-sangat dangerous sebenarnya. Dangerous dalam hal maybe kita not knows kan kapan ya akan terekspos lagi nih ke permukaan dalam bentuk gempa gitu kan. Yang kita tahu adalah kejadian sampai dulu dan sekarang ya di sana ya, ini gempa-gempa ini pasti terjadi ya, karena dan ini mungkin pengertian dari dari kita sebagai akademisi sebenarnya mungkin juga sudah kerjasama dengan pemerintah ya, bagaimana untuk hal dari mitigasi ini. Jadi nanti di slide selanjutnya saya akan memberikan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bagaimana cara untuk memitigasi hal tersebut. Oke, ini kok nggak bisa pindah. Oke, nah ini mungkin ini tahun ini mungkin hubungan dari megatrust semua ini. Nah, kenapa saya munculkan ini? Ini megatrust ini adalah bagian termasuk sesar Sorong sebenarnya. Ya, sesar Sorong adalah daerah di belakang trust kan, di belakang subduction, atau sekarang ini bukan subduction sebenarnya ya, karena kita tidak mendapatkan suatu gunung api kan di sekitar Papua kan, ya ini hanya collision saja sebenarnya. Nah, tapi sama ya, sesar ini ya terbentuk di depan dari subduction tersebut, atau daerah namanya daerah foreland ya, istilah tektoniknya daerah foreland. Nah, ini hampir mirip sebenarnya ya, hampir mirip kalau kita berkaca dengan Sumatera nih, ya. Misalkan ya. Dari Sumatera ini maybe difference-nya karena ini subduction, not collision ya. Tapi sama juga ya, bagaimana interaksi antar lempeng ya, ini menimbulkan sesar selektif juga yang besar nih. Kalau kita lihat ini ada sesar selektif Semangko ya, yang memotong daerah Sumatera ya. Ini juga sangat sama, hampir berpengaruh sama seperti sesar Sorong. Dan hasilnya juga hampir mirip gitu. Bedanya adalah mungkin hanya magnitudenya kalau saya lihat nih, karena di Sumatera gitu ini sangat-sangat besar nih, bisa mungkin hampir 9 nih, mungkin ini angka rekor kali ya, angka rekor dari suatu gempa ya. Dan juga kita perlu aware karena sesar Sorong di belakangnya ini adalah salah satu dari megatrust juga gitu. Ya, ini kita perlu aware juga sebenarnya. Nah, dari mappings ini yang dibuat gitu, seharusnya ya ini bisa sebagai acuan juga dalam hal mitigasi tadi yang saya sebutkan tadi ya. Oke, nah jadi ini ada beberapa fakta-fakta juga quotes juga ya yang diberikan, yang saya kumpulkan tentang bagaimana pergerakan dari sesar Sorong ini pertama ya. Pertama adalah ternyata dalam goncangannya ya, ini besarannya tidak sampai ini 6 skala Mercalli ya.
Jadi atau bisa merusak ringan hingga sedang. Jadi gempa-gempa yang terjadi di sini ya, ini kira-kira sekarang nih sampai dari tahun 2018 ya, ini apa namanya? Ini termasuk dari quotes yang apa namanya tidak terlalu berat gitu ya. Dan juga ini tunggu sebentar nih saya oke. Nah, dari ini saya ambil dari suatu apa namanya dari kumparan ya, dari satu web ya. Potensi sesar itu ada ya, namun hingga kini belum terdeteksi kapan waktunya karena belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu tadi yang saya sebutkan tadi ya. Lalu ini dari sebutan Ridwan Milano ya. Jadi pertama yang kita perlukan ya ketika kita menginterpretasi atau mendeskripsi tentang gempa yang pertama kali ya, gempa itu pasti akan berhubungan dengan struktur. Struktur itu pasti akan dilihat secara regional dari tektonik. Ya, tapi pertanyaannya, not semua tektonik atau semua struktur tersebut aktif sampai sekarang. Nah, ini sebenarnya perkataan ini ya aktif tidaknya ini perlu juga dibicarakan juga sebenarnya. Ya, apakah sesar tersebut aktif ataupun tidak? Sebenarnya kalau di Indonesia sih udah pasti aktif lah sebenarnya. Ya, karena kita berada pada benar-benar tektonik yang bergerak terus nih, aktif margin terus nih, kecuali bagian Australia lah. Ya, bagian Australia mungkin tidak terlalu bergerak banyak gitu ya. Tapi kalau kontinen yang berada di Indonesia ya, apalagi berhubungan collision atau subduction itu pasti aktif terus-menerus. Ya. Nah, ini harapannya adalah ya ini tentang literasi bencana. Nah, ini juga sebenarnya yang mau saya yang saya highlight juga nih ya. Dan mungkin ya yang bisa dilakukan. Jadi untuk di sini para mahasiswa gitu ya, para mahasiswa yang mengikuti webinar ini ya. Jadi sebagai sebagai akademisi, mungkin sekarang kalian adalah bagian dari akademisi gitu ya. Yang bisa kalian lakukan adalah bagaimana meliterasi gitu. Ya, bagaimana meliterasi dari bencana yang mungkin bisa terjadi gitu. Ya. Karena kita tahu nih gempa banyak terjadi. Ya. Apakah kita bisa memitigasinya ya? Yang bisa kita lakukan adalah ini, kita mensosialisasikan ya apa ya keilmuan yang kita pahami bersama ya, lalu kita sebarkan informasi tersebut ke masyarakat dari sekitarnya gitu. Karena kita tidak mungkin kan meminta untuk udah masyarakatnya pindahlah, itu kan akan lebih aman, kan tidak bisa seperti itu kan, karena mereka sudah bertahun-tahun di sini. Jadi yang bisa kita lakukan di sana adalah bagaimana dari literasi bencana itu sambil kita trying mungkin kerjasama dengan pemerintah agar lebih tepat guna ya, karena pemerintah yang memiliki funding ya untuk hal tersebut. Jadi kita adalah bagaimana sebagai penyampai lidah kepada masyarakat di sekitar seperti itu. Dan ini kalau tidak salah ini peta dari KPU Kementerian Pekerjaan Umum gitu ya, bukan KPU Pemilu ya. Jadi sudah dibuat sebenarnya ya, sudah dibuat peta zonasi gempa gitu di Indonesia secara umum ya. Termasuk di sesar Sorong ini ya, termasuk dari misalkan ke arah merah ini adalah termasuk yang zonasi yang kemungkinan bencananya akan besar gitu. Nah, sebenarnya ini sudah dikeluarkan. Nah, ini juga sebagai benchmarking juga ini, sebagai benchmarking kita jika tugas kita adalah sosialisasi ya, kita harus mensosialisasikan ini salah satunya gitu. Karena ini adalah bagian dari yang sudah dikerjakan oleh pemerintah mungkin ya, ini pemangku pemerintahan, karena ini langsung kepada yang mengerjakan adalah kementeriannya. Dan peta ini adalah hasil kerjasama dengan afiliasi pendidikan, ya, entah entah dari universities ya, entah universitas atau lembaga pendidikan lainnya, ya. Jadi dan ini diupdate terus, pasti akan diupdate terus, gitu. Ya, karena dinamis tadi ya, karena peristiwa namanya gempa ya pasti akan berubah terus gitu. Jadi yang bisa dilakukan kita pertama adalah ini nih. Jadi ini adalah suatu tonggak juga ya, untuk bagaimana mensosialisasikan dari hasil dari harapan gempa tersebut. Oke, nah kita juga ada, kalau kalian pernah dengar juga, bisa juga kita memprediksi gitu ya, dan meramal ya, tapi belum tentu benar ya. Untuk dalam gempa bumi dari mikroseismik misalkan ada
retakan-retakan atau guncangan-guncangan atau frekuensi-frekuensi yang bersifatnya minor gitu ya. Jadi itu bisa jadi sains juga ya. Sifat batuan itu bisa, di sini ada ketinggian kolam air ya, ada emisi, dan ada perilaku binatang, dan foreshock ini sudah terjadi ya. Jadi ini adalah hal-hal yang apa namanya, mungkin hal ini juga bisa kita distribusikan bersama kepada masyarakat gitu. Ya, mungkin di sini ada orang apa namanya yang ikut webinar ini ada orang-orang dari geofisik gitu loh ya. Mungkin yang bisa geofisik lakukan adalah karena menggunakan data ini kan microseismic ya. Lakukanlah penelitian yang berhubungan dengan mungkin kalau sesar sorong ya, mungkin sesar yang aktif gitu loh. Ya. Jadi hasil dari penelitian tersebut ya akan digambarkan atau akan disosialisasikan lah sebenarnya ke masyarakat. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan bagaimana cara mengurangi dampaknya? Mungkin ini ada beberapa yang bisa saya list juga. Mungkin ada beberapa metode-metode yang lebih banyak gitu ya, yang lebih banyak yang bisa yang bisa mempengaruhinya. Tapi di sini ini adalah hal yang bisa kita lakukan pertama. Ya, mungkin ini juga bagian dari sosialisasi juga nih ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan juga seperti ini ya. Bukan hanya kita mengetahui gitu kalau sesar ini pasti aktif dan banyak gempa ya, tapi bagaimana cara untuk mengurangi dampak dari bencana gempa tersebut. Ini ada listnya satu dengan lain, dan ini bisa dijalankan oleh berbagai bidang ilmu sebenarnya. Ini secara umum lah, ini adalah bidang-bidang secara umum. Oke, nah untuk akhirnya mungkin ini conclusion dari saya ya. Jadi pertama kita tahu pasti kalau sesar sorong tersebut itu ada ya. Sesar sorong itu ada, oke. Dan sesar sorong tersebut adalah direcognize sebagai active faults ya, artinya pasti akan bergerak terus ya. Dan measuring ya sangat-sangat besar ya, karena itu secara lateral itu berbeda ya. Dan pergerakannya secara strike slip, secara lateral tadi. Jadi ini mungkin lebih ke dinamis ya, dinamika dari bagaimana sesar sorong tersebut. Ini sudah confirm lah ya, jadi tidak perlu itu lagi. Tapi yang penting adalah sebenarnya ini yang perlu saya garis beraskan di sini adalah tadi ya, struktur-struktur penyerta akibat sesar sorong ini. Ini sebenarnya mungkin kalau ini sesar sorong aktif, artinya mungkin struktur penyerta akibat sesar sorong tersebut juga aktif gitu. Dan terkadang ini juga berbahaya juga gitu. Nah, jadi selain measuring faults ya, kita juga harus memapping false faults yang kecil, dan juga kita harus sosialisasikan ya dalam hal mitigasi gitu ya. Bagaimana nanti kerjasamanya dengan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Dalam hal sekarang kita sebagai yang bergerak di pendidikan, yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya untuk mempelajari tentang gempa gitu ya. Mungkin ini dinamis sampai sekarang gitu. Saya tahu nih saya nggak terlalu majoring di gempa gitu ya, tapi saya tahu kalau gempa ini ya concernnya banyak sekarang. Jadi sekarang tuh kalau tidak salah di geofisika atau meteorologi gitu ya, ataupun di jurusan geodesi gitu, sudah ada ya model ya, sudah ada model disaster forward modeling gitu. Jadi bisa memperkirakan bencana itu kapan terjadi dan bagaimana besarnya bisa terjadi. Katanya sudah sampai di sana penelitiannya. Ya. Bukan bermaksud untuk menakutkan, tapi kita concern saja gitu. Jadi ini sebagai tindakan yang untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar tadi seperti itu ya, dalam hal gempa. Oke. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang gempa sesar sorong ya. Terima kasih. Jadi ini saya akan kembalikan lagi juga nih kepada MC ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materinya. Walaupun mungkin tadi di awal sepertinya agak-agak berat ya Pak, karena membahas masalah tektonik tadi. Mungkin bagi orang awam bingung, cuma nggak apa-apa, ditelan dulu mungkin ya. Iya, dan kita lebih meng-highlight ke bagian mitigasi bencana saja. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, jika saya boleh menyimpulkan, yang pertama,
Sesar sorong ini merupakan sesar aktif yang masih terus bergerak hingga saat ini. Yang kedua, akibat dari sesar sorong ini salah satunya dapat menimbulkan gempa bumi di mana daerah yang rentan terkena gempa bumi biasanya dekat dengan epicenter. Jaraknya sekitar 50 hingga 100 km atau lebih. Dan ketiga, jika pusat gempa buminya di dasar laut bisa mengakibatkan tsunami. Keempat, gempa bumi memiliki beberapa manfaat selain dapat merusak tapi juga memiliki manfaat ternyata seperti keterdapatan sumber daya energi dan mineral ekonomis dan juga perkembangan bentuk lahan di mana perkembangan bentuk lahan itu bisa menjadi tempat pariwisata seperti gunung dan lain sebagainya. Selanjutnya, gempa bumi dapat diprediksi dan tentu saja bisa dikurangi dampak buruknya melalui sosialisasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini, membangun bangunan yang tahan gempa sesuai SNI, dan lain-lain. Dan terakhir, tentu saja siapapun bisa ambil bagian mengenai mitigasi bencana gempa bumi karena tidak perlu ilmu yang tinggi atau harus masuk ke prodi teknik geologi atau geofisika dan lain sebagainya, tapi segala lapisan masyarakat bisa berpartisipasi dalam mitigasi bencana. Seperti itu. Oke, baik Bapak, mungkin langsung saja kita bisa masuk ke sesi tanya jawab karena di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Jadi langsung saja yang pertama ada dari Rio Sanjaya, asal instansinya SMKN 3 Pontianak. Dan pertanyaannya, kalau kita tinjau sendiri bencana alam seringkali terjadi di wilayah Indonesia. Akhir-akhir ini erupsi Gunung Semeru dan beberapa daerah dilanda banjir. Kira-kira bagaimana cara membangun kesiapan dari wilayah Indonesia, terutama bagian Maluku dan Papua, atau Indonesia bagian timur, yang maksud saya agar dapat selalu lebih siap ke depannya dalam situasi bersiap siaga di saat kapanpun bencana alam apapun yang terjadi, entah itu banjir, gunung berapi, dan lain-lain. Terima kasih. Oh, mungkin bisa saya singkat. Kira-kira pertanyaannya begini, Pak. Kira-kira bagaimana cara membangun kesiapan masyarakat, terutama di bagian Maluku dan Papua atau Indonesia Timur? Jadi ketika terjadi bencana, kira-kira apa yang harus dilakukan? Seperti itu, Pak. Ya. Mungkin boleh saya jawab. Oke. Ini mungkin nggak tahu nih, mungkin saya jawabnya bukan dari geologi aja kayaknya. Tapi mungkin ini sepengetahuan saya. Jadi ini kan berbicara tentang wilayah timur gitu ya. Ya, artinya kita berbicara tentang apa namanya juga manusia di sana gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jawab dengan psikologi juga ya. Karena memang ini saya titik beratkan sebagai apa namanya kita sebagai yang berkecimpung dalam pendidikan ya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah salah satunya yang paling itu adalah sosialisasi sebenarnya. Ya tadi ya sosialisasi yang saya sebutkan gitu. Nah jadi kalau kita berhadapan dengan mungkin Indonesia orang di timur ya, maybe difference dengan orang bagian barat gitu ya. Saya bukan membicarakan tentang ras dan lain-lain ya, tapi secara psikologi itu memang benar gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sosialisasi ya. Jadi mungkin sosialisasi yang bisa diberikan kepada wilayah timur Indonesia dalam hal ini mungkin daerah Maluku gitu ya tadi disebutkannya, daerah Papua ya. Mungkin harus extraordinary gitu sosialisasinya. Ya tidak bisa kita samakan ya di semua daerah gitu. Ya. Jadi paling seperti itu ya. Jadi sosialisasi ini sangat-sangat penting nih ya. Ini yang harus dilakukan sebenarnya. Ya. Ya dengan tujuan itu tadi ya, sosialisasinya bisa sebagai geologis, misalkan saya geologi gitu ya, di geologi ya kita membicarakan what cause-nya kan, jadi understanding cause-nya gitu, yang moga-moga itu dimengerti juga oleh orangnya gitu ya. Kalau dimengerti kan pasti akan langsung catch up lah ya, kayak gimana ya, kayak ini sekarang ini kondisi sekarang gitu, kondisi sekarang kan misalkan kita berkendara aja ya, kita ada peraturan ini kan memakai seatbelt kan pertama kali kan. Nah sampai sekarang seatbelt tersebut adalah menjadi suatu kebiasaan gitu kan. Nah diharapkan seperti itu tuh. Jadi bagaimana pesan kita sosialisasi nyampe saat pertama kali kita ketemu gitu ya. Dan itu juga diterapkan terus gitu oleh orang tersebut. Jadi yang penting sih sebenarnya sosialisasi tadi ya. Dan sosialisasi ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Jadi ya mungkin nggak tahu nih SMIAG ya. Mungkin student chapter-nya ini mungkin ada bagian tersendiri yang
membahas tentang mitigation gitu kan. Nah, saya yakin nih sosialisasi ini itu juga adalah bagian yang dilakukan juga yang paling pertama kali gitu. Jadi itu yang saya kedepankan sebenarnya. Ya moga itu bisa menjawab ya, karena ini saya menjawabnya dari segi mungkin sedikit psikologi ya, mungkin saya masukkan dari segi yang geologi. Mungkin seperti itu kali. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Jadi jawabannya lebih ke tindakan preventif ya Bapak. Mungkin dari penanya yaitu Rio Sanjaya, apakah ingin memberikan tanggapan? Boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Iya, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Seftiani. Izin bertanya, terkadang gempa tektonik tidak pernah diketahui kapan terjadinya. Lalu bagaimanakah agar dapat meminimalisir korban di daerah sesar Sorong yang memiliki banyak cabang dan hampir semuanya aktif bergerak dan berpotensi menjadi sumber gempa tektonik? Dan bagaimanakah peran geolog untuk berkoordinasi bersama instansi pemerintah, seluruh pihak terkait untuk bersama-sama bekerja dalam mencegah terjadinya korban apabila suatu saat terjadi bencana geologi? Jika terjadi gempa di sesar Sorong, daerah manakah yang paling terdampak dan apakah keaktifan sesar Sorong bisa sewaktu-waktu berubah atau berhenti aktif? Terima kasih Pak. Boleh Pak langsung jawab. Banyak banget ya. Ya mungkin saya ini dia mungkin saya ini yang saya jawab kan sebagai gini, saya sebagai geologis sebenarnya intinya ya. Geologis itu adalah ya ini kan kita mempelajari geologis lah ya. Jadi, tapi sekarang saya subjudnya kan lebih kepada pendidikan nih, karena saya adalah bagian dari lecturer gitu kan, ya bagian dari pendidikan. Nah ini ada satu bagian di pendidikan itu namanya suatu kegiatan namanya pengabdian masyarakat yang harus kita penuhi gitu. Ya pengabdian masyarakat adalah ini intinya adalah bagaimana mengadap dari ilmu yang sudah kita dapatkan ya atau yang kegiatan yang kita lakukan ya itu berdampak langsung kepada pada masyarakat gitu. Nama subnya pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau saya sebagai geologis dan juga sebagai lecturer yang bisa saya lakukan adalah saya akan melakukan hal tersebut ya, pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi entah misalkan kalau saya kalau saya presentasikan ini ya, ini kayak ini aja nih kepada masyarakat, saya yakin masyarakatnya kurang menerima nih. Saya yakin seperti itu ya. Justru kita perlu bagaimana cara meminimalisasi ya, dari bagaimana cara kita meyakinkan sebenarnya, yang meyakinkan dari masyarakat tersebut. Nah, bagaimana cara meyakinkannya? Pertama adalah ya mohon maaf ya karena memang gempa ini sulit diprediksi, tadi sudah dikatakan gitu ya. Kita bisa menilai atau menilai secara kualitas maupun kuantitas bagaimana dampak dari gempa tersebut adalah ketika setelah terjadi suatu proses gempa tersebut. Oke. Jadi itu akan lebih mudah kalau menurut saya. Jadi misalkan kalau ke masyarakat, misalkan di masyarakat Sorong gitu, ya masyarakat Sorong yang notabene sudah terjadi gempa yang sangat banyak itu tadi kan banyak, tapi mungkin masyarakat di sana ada yang merasakan, ada yang tidak gitu. Ya, jadi artinya ada yang terdampak, ada yang tidak gitu. Nah, bagaimana cara meyakinkan yang tidak terdampak ini gitu terhadap bahaya dari gempa ini, yang gempa yang notabene tidak bisa kita prediksi, tapi pasti akan ada gitu. Oke, itu yang sebenarnya bagian yang yang paling sulit juga yang harus kita lakukan bersama lah kalau saya sebagai lecturer atau misalkan ini yang menanya ini bisa tahu nggak pekerjaannya apa nih? Mungkin boleh langsung on mikrofon saja. Ada orangnya? Oke. Ada Pak. Halo. Bisa tahu atau? Tiani? Apakah bisa on mikrofon? Oh iya bisa sepertinya. Ya. Jadi untuk meminimalisir bencana itu melihat dari hutan bencana itu terus tuh kan
sesar sarong ini kan itu tuh jalurnya tuh panjang yang saya baca dari beberapa sumber. Jadi untuk dampak gempa yang ditimbulkan itu di daerah mana saja ya Pak? Terus tuh bagaimanakah dampak tersebut? Bagaimanakah? Apakah sesar sarong ini bisa sewaktu berubah atau berhenti aktif gitu? Ya, oke. Sebelumnya saya bisa tahu Ibu bekerja di mana, Ibu? Saya mahasiswa, Pak. Mahasiswa di mana? Saya daerah Jambi. Oh, di Jambi. Kalau bisa tahu jurusannya apa? Oh, oke. Putus ya? Oke, kalau putus mungkin ini ya. Jadi kondisinya mungkin sama nih, apa namanya, dengan adik-adik juga mahasiswa yang menjalankan ini nih, ya. Karena apa namanya, ya itu yang sulit itu tuh. Jadi saya ulangi sekali lagi, jadi benar-benar kita tidak bisa memprediksi kapan terjadi suatu gempa. Ya. Dan juga serba salah juga sih sebenarnya kalau kita memberitahukan, misalkan tadi kan saya katakan ada metode-metode untuk mensimulasi ya atau mempredik terjadinya suatu gempa gitu. Ada metode itu ya. Jadi tapi itu namanya metode ya, maybe right, maybe wrong gitu ya. Nah, jadi menurut saya kita tidak mungkin lah memberitahukan langsung kepada masyarakat di sana. Yang bisa kita lakukan adalah yang paling mudah adalah kita kasih aja nih apa namanya ini apa gambar-gambar kejadian-kejadian ya gitu ya yang diakibatkan oleh gempa-gempa, banyak sekali nih yang bisa di itu nih. Atau lebih parahnya lagi mungkin kita kasih tahu aja nih karena di daerah Papua nih kalau gempanya terjadi mungkin di offshore ya, ini mungkin bisa haram banget nih, bisa jadi namanya tsunami gitu yang mungkin berulang kembali nih kejadian di Sumatera gitu kan, tsunami yang sangat besar gitu ya. Ya, jadi itu bisa mengharm gitu loh. Jadi bukan bermaksud untuk menakuti gitu ya, tapi itu adalah fakta ya, fakta yang semoga cara penyampaian kita benar dan berakibat masyarakat di sana bisa mengerti. Gitu. Nah, apa yang bisa masyarakat lakukan gitu? Jadi sebenarnya tadi kan dengan tindakan pencegahan itu banyak. Oke. Baik itu pasca gempa atau pre-gempa tadi ya, ada pasca gempa atau sin gempa dan pasca gempa. Itu sebenarnya tindakan yang apa namanya untuk mengurai bencana itu banyak. Nah, itu kita mencobalah apa namanya memberikan informasi-informasi yang menurut kita ini bisa diterapkan di daerah tersebut. Ya. Nah, sekali lagi kita berhadapan dengan orang berbeda gitu kan. Ya, secara psikologi maybe juga difference gitu juga berbeda gitu. Nah, ini juga harus kita aware juga bersama. Oke. Jadi mungkin seperti itulah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang sekarang ini ya. Tadi kan sudah ada peta gempa ya, peta zonasi gempa lah yang dibuat secara update terus-menerus oleh pemerintah bekerjasama dengan pendidikan gitu ya. Jadi itu yang bisa kita berikan ya. Jadi tindakannya adalah sosialisasinya bisa siapa aja gitu. Jadi misalkan kalau Mbak yang menyatakan tadi kalau tertarik tentang mitigasi ya ikut saja dengan apa kumpulan apa namanya kumpulan seperti student chapter gitu ya, student chapter ya, atau apa namanya lembaga-lembaga yang bekerja untuk mitigasi gitu. Kalau benar-benar ingin memitigasi daerah yang bersangkutan gitu. Jadi seperti itu paling kira-kira ya. Oke, baik Pak. Mungkin yang belum menjawab. Oh iya Pak. Mungkin yang belum terjawabnya ini ya Pak. Pertanyaannya apakah keaktifan sesar sorong bisa sewaktu-waktu berubah atau berhenti aktif? Oh, oke. Kalau berhenti aktif maybe not ya, maybe not karena itu kan kalau tadi peta tadi ya, itu arah GPS tadi itu continue terus tuh. Jadi arah install dari GPS-nya itu diinstal di lokasi tersebut. Gitu. Dan itu secara apa namanya dan memberikan apa namanya gambaran yang hampir-hampir sama gitu kan, memberikan angka pergerakan semua itu. Yang artinya blok tersebut terus bergerak gitu. Ya. Kalau blok tersebut terus bergerak ya artinya sesar itu kalau menuju ke sesar gitu ya, bisa aktif sesarnya seperti itu. Ya. Jadi berhenti maybe not. Ya, berhenti mungkin enggak ya. Tapi aktif tersebut, nah aktifnya ini
berbeda-beda gitu kan, dalam skala waktu yang berbeda-beda, meskipun bagaimana dampaknya pergerakan dari misalkan pergerakan dari daratan ya terhadap sesar ya, itu kan waktunya tertentu tuh. Jadi dan kita tidak tahu tuh kapan waktunya yang bisa berakibat pergerakan yang kadang-kadang besar, bisa besar ya, kadang-kadang kecil gitu kan. Jadi sekali lagi itu aktif ya, aktif sampai sekarang, dan juga mungkin dan juga secara umum secara tersebut pasti aktif lah sampai sekarang. Jadi kalau berhenti maybe not gitu, tapi mungkin sedikit kecil pergerakannya, seperti itulah kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin boleh langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke, boleh. Dan ini pertanyaannya sedikit out of topic. Dari Dava Rizky Purnomo, instansinya Universitas Pertamina. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh sesar Sorong dan sesar Yapen terhadap akumulasi hidrokarbon di daerah tersebut? Apakah berperan penting? Aduh, pertanyaannya agak topik ya, bukan mitigasi ya. Jadi, oke, kalau Dava, ini mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Dumex nih. Ya, Ibu Dumex, dosen kamu tuh ya, karena dia adalah salah satu dulu dia pegawai yang mengurusi tentang sesar Sorong tuh. Jadi di bagian selatan sesar Sorong ya, sesar Sorong itu ada namanya blok Salawati namanya. Oke, blok Salawati itu gas ya, menghasilkan gas. Nah, bagaimana gas itu keluar ya, ternyata memang ada potensi hidrokarbon tuh dari bawah permukaan ya, yang konduit ke arah sana. Nah, konduitnya itu pasti akan melalui struktur-struktur yang akibat aktifnya dari sesar Sorong itu. Ya, itu yang paling dekat tuh, yang di kepala daerah Kepala Burung. Ya. Nah, ada juga daerah di daerah Cekungan, nama Cekungan Bintuni. Ya, itu lebih ke daerah offshore di dekat Kepala Burung di bagian baratnya. Ya, nah itu juga sama. Ya. Nah, Cekungan Bintuni tersebut sama ya, akibat sesar Sorong ya, secara struktur wise gitu ya, dan juga konduit juga gitu. Oke, jadi mungkin itu salah satu contoh dari hidrokarbon nih kalau kamu bisa itu. Nah, kalau kamu ingin lebih jelasnya ya, kamu bisa diskusi lah dengan dosen kamu. Oke, mungkin itu. Oke, baik Bapak. Jadi jawabannya iya ya, jadi nggak selamanya sesar tersebut negatif ya, salah satunya ini. Iya, ya. Betul sekali Pak. Oke, baik, terima kasih Ya. Pak atas jawabannya. Untuk Dava, mungkin sudah terjawab dan juga bisa diskusi lanjut dengan Ibu Dumex seperti saran Pak Harya. Oke Pak, mungkin kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Nadia dari Sukoharjo. Izin bertanya mengenai data. Sudah terjadi gempa sebanyak 164 kali di Papua bagian barat. Gejala apa pragempa tersebut yang mampu digunakan sebagai acuan mitigasi bencana? Terima kasih. Silakan Pak. Oke, pragempa ya ditanya ya? Iya Pak, betul. Kalau pragempa mungkin gini ya, mungkin kejadian gempa tersebut sudah ada yang terjadi gitu ya, tapi bagaimana kita mengantisipasi untuk kejadian selanjutnya gitu, karena di sana kan banyak banget tuh kejadian gempanya ya. Nah, jadi mungkin tadi di slide ya sudah saya utarakan juga ya, salah satu dari kita bisa mempredik dari pertama dari foreshock gitu, jadi namanya kejadian foreshock. Ya. Pertama, mungkin kalian sudah tahu juga tuh namanya gempa, pertama kali gempa besar ya, pasti akan diikuti oleh gempa-gempa selanjutnya kan. Ya, mungkin dapat diikuti dengan gempa selanjutnya dengan mungkin magnitudo yang bervariasi gitu. Ya. Biasanya lebih kecil ya, tapi kemarin gempa di Semeru ya, gempa Semeru ya, vulkanik tapi ya, itu lebih besar tuh. Ya. Bahkan mungkin sampai sekarang jangan-jangan terjadi gempa vulkanik juga tuh ya. Itu ya, biasanya itu. Jadi dari foreshock ya, jadi foreshock karena mungkin pasti akan terjadi gempa terus ya dengan magnitudo yang berbeda. Kita harus aware juga, pertama pribadi harus aware gitu. Ya, harus aware pribadi. Kalau di daerah Sumatera, misalkan kalau saya beri contoh di daerah Sumatera aja yang saya ketahui gitu. Saya orang Sumatera Barat nih ya, tapi lahir di Jakarta ya. Saya orang Sumatera Barat nih. Kalau di sana kan gempa terus tuh. Nah, sampai sekarang gempa tersebut paling dirasakan sangat
sampai orang sana tuh kayaknya terbiasa dengan gempa gitu. Oke, kalau ini kan nggak bisa kayak gitu, kalau itu bahaya tuh kondisi seperti itu. Nah, tapi ada beberapa kalau di sana tuh yang sudah tahu sosialisasinya. Jadi ketika gempa itu terjadi, mereka langsung bergerak ke daerah yang lebih aman. Artinya mungkin ke daerah rumah yang bertingkat lebih tinggi ya, atau ke daerah yang lebih tinggi. Gitu. Jadi mereka sudah ada mitigasinya seperti apa. Gitu. Ya, sama dengan hal seperti ini gitu. Jadi saya nggak tahu nih di daerah Sorong itu apakah sudah seperti demikian, karena secara lokasi itu kan hampir mirip tuh kan, dekat dengan pantai ya, dan juga gempa terus gitu kan, ya sama dengan ini gitu. Jadi bahkan gempa kalau saya katakan gempa di Sorong tersebut lebih terasa lah, karena itu letaknya di onshore gitu kan, letaknya pas di onshore sebenarnya, yang berhubungan dengan sesar Sorong tadi, bukan berhubungan dengan subduction di bagian utaranya. Oke, jadi kayak gitulah. Jadi sekali lagi nih, bagaimana membuat masyarakat itu paham gitu ya, paham kalau ini adalah kejadian yang extraordinary, tidak dapat diprediksi tapi pasti akan terjadi gitu kalau itu aktif gitu. Jadi bagaimana meyakinkan itu sangat sulit sekali, dan mitigasinya kita harus berikan list-list ya ke mereka yang apa saja yang harus mereka lakukan gitu sebenarnya. Secara precaution ya, jadi bukan mereka disuruh pergi gitu ya. Jadi bagaimana cara mengurangi dampak gitu lah, mengurangi dampaknya di gempa seperti itu. Oke, paling gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Berarti kira-kira gejalanya itu kalau misalnya gempanya besar akan diawali dengan gempa-gempa yang bermagnitud kecil ya Pak. Berarti itu sudah bisa menjadi gejala atau pragempa sebagai acuan gitu. Kalau kita harus siaga gitu. Ya, betul. Seperti itu ya, Mbak Nadia. Betul sekali. Baik, kalau begitu mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya karena ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Dari Adi Negara, selamat sore Pak. Ya. Jika kita lihat, baik Pak. Jika kita lihat zona batas antara Sorong dan Yapen Fault tidak memiliki kegempaan yang sangat tinggi. Ya. Apakah kedua sesar tersebut sebenarnya nyambung atau tidak? Jika tidak, apa memungkinkan terjadi suatu patahan besar terjadi di antara dua sesar tersebut? Mengingat jika dua sesar tersebut tidak nyambung, bisa terjadi zona pressure. Baik Pak, silakan dijawab. Oke. Ini pertanyaan bagus juga nih. Ini Adi Negara ini bukan 2016 nih, ya? Iya Pak, selamat sore Pak. Pak sore. Arya. Ya, sore. Gimana kabarnya nih? Baik Pak, ya baik Pak. Oke, ini dikit nimbrung aja sih, ikut nanya. Ya boleh. Menarik juga topiknya. Boleh. Jadi mungkin saya jawab begini ya, karena kita berada pada segmentasi gitu ya, segmentasi suatu sesar gitu. Ya, memang gini deh, segmentasi tersebut kan karena mungkin akan banyak poin gempa di satu tempat. Ya, tapi di segmentasi lain mungkin tidak, mungkin iya gitu. Nah, yang kita tahu kan seharusnya kan misalkan kalau kita yakin kalau sesar Sorong tersebut aktif ya secara kalau kontinu terus ya, artinya sesar tersebut terus bergerak gitu kan. Ya. Artinya seharusnya kan secara kalau kita runut terus berarti poin-poin di akibat gempa tersebut ya, akibat gempa tersebut pasti akan berkorelasi dengan perpanjangan dari sesar tersebut gitu kan. Pasti akan seperti itu ya. Ya, tapi di sini tidak gitu. Nah, namanya mungkin saya singgung tentang tadi ya, ada segmentasi. Oke, jadi kayak gini deh, kayak misalkan kalau kamu berjalan lancar gitu ke depan, tapi tiba-tiba di depan ada dinding, gitu, pasti kamu akan ketahan kan kecepatannya kan, ya nggak? Meskipun kamu bergerak gitu kan, ya, kebayang kan? Nah, seperti itu ya, mungkin sesar perjalanannya seperti itu ya, kamu lancar di satu pihak ya. Di belakangan di tempat lain yang mempunyai segmentasi berbeda gitu ya, jadi semacam pin line atau penghalang gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap kecepatan juga pertama ya, dan juga bagaimana dampak dari struktur-struktur yang dibentuk ya karena segmentasi tersebut. Jadi kalau tadi diperhatikan ya di sekitar sesar Sorong ya, malah tadi aktif sekali kan ya, yang banyak adalah sesar strike slip ada ya,
Bahkan yang banyak itu adalah sesar naik dan sesar normal juga ada gitu kan. Ya, tapi tiba-tiba ketika change gitu ke sesar Yapen gitu yang merupakan segmentasi gitu. Nah, pas di segmentasinya itu tidak ada gempa tuh. Ya, tidak ada gempa. Ya, artinya adalah maybe pertama catatan pertama ya, maybe dalam segi kecepatan itu berbeda. Oke, tadi ya kecepatan dari lempeng itu juga berpengaruh terhadap gempa lah sebenarnya. Ya. Ya, jadi sebagai umpamanya sebagai pinline lah ya. Kamu juga kemarin kalau tidak salah ke struktur kan. Ya, seperti pinline lah. Pinline adalah bagian yang tidak bergerak. Jadi itu adalah sebagai penahan lah kira-kira seperti itu. Oke, nah dan dalam segmentasi artinya sebenarnya tidak semua segmentasi tersebut memiliki kejadian gempa yang sedikit gitu. Tidak semua ya. Ya, kenapa saya katakan gitu ya? Karena kita berbalik lagi nih, bagaimana sumber dari pergerakan lempengnya. Jadi kita berbicara tentang lempeng ya, bukan tentang sesar nih. Jadi yang menyebabkan pergeseran tersebut adalah pergerakan lempengnya kan? Ya nggak? Ya. Ya betul kan, pergerakan lempeng ya kan? Jadi pergerakan lempeng antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Ya, jadi kalau tadi perhatikan petanya ya, pergerakan lempeng misalkan di bagian utara dari sesar Sorong ya, itu sangat aktif bergerak tuh ke arah barat ke arah ke arah southwest lah kira-kira gitu ya, ke arah southwest tuh dengan kecepatan bermacam-macam. Nah artinya apakah misalkan kalau kita berinjak ke arah selatan dari sesar Sorong ya, apakah memiliki gerakan yang sama atau tidak gitu? Ya, pertama ya itu jawabannya bisa ya bisa enggak gitu. Ya, kalau iya itu mungkin tear fault. Ya, kamu ngerti tear fault kan ya? Jadi ada satu yang bergerak tapi yang belakang ketinggalan gitu. Ya. Atau misalkan kalau itu berlawanan. Nah, itu juga bisa berbeda tuh, memiliki perbedaan bagaimana dampak terhadap gempanya gitu. Oke, jadi itu semua beralih ke atau bisa menjawab itu dengan kecepatan sebenarnya. Jadi bagaimana kecepatan lempeng yang bergerak gitu terhadap bidang sesarnya. Dan sesarnya kita tahu tuh segmentasi gitu kan. Nah, itu pasti akan berpengaruh. Oke, paling seperti itulah jawaban salah satunya ya. Tapi tadi sebenarnya sih tidak biasanya kalau kita berbicara tentang segmentasi, biasanya daerah segmentasi itu daerah yang kurang aktif sebenarnya. Ya, kurang aktif dalam pergerakan lempeng gitu ya, karena penghalang tadi sebenarnya ya. Oke. Berarti itu balik lagi ke segmentasi sesar ya, Pak ya? Ya, segmentasi sesar itu. Jadi yang bisa dijawab itu ya karena perbedaan kecepatan tadi gitu. Ya, jadi kalau sesar Sorong ini kalau saya tebak nih mungkin arahnya sama ya, mungkin antara bagian utara dan selatan itu bergeraknya sama, tapi itu berupa tear fault tuh kayaknya tuh. Jadi itu kayaknya saya lupa memasukkan hal itu ya. Jadi ada penelitian dari Pak Awang ya, Pak Awang Arun Satyana itu, saya lupa papernya ya, itu pernah tuh memperlihatkan itu. Saya lupa memasukkan ke arah sini itu. Jadi memang tear fault gitu. Oke, ya Pak. Ya, benar. Ya. Ya, makasih Pak. Sehat selalu. Siap, makasih. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya menjadi momen yang sangat menyenangkan bertemu kembali lagi dengan mahasiswa ya Pak. Ya, betul. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak, kalau saya lihat dari kolom chat. Jadi selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke sesi dokumentasi sebelum webinar ini ditutup. Jadi mungkin boleh untuk seluruh partisipan mengaktifkan kameranya. Dan juga untuk sesi dokumentasi ini akan diambil alih oleh panitia. Panitia dipersilakan. Oke, ini ada 2 slide. Apakah masih ada yang mau open cam? Dipersilakan. Oke, apakah masih ada lagi yang mau open cam? Oke, saya sense ya. Slide pertama 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih panitia. Dan tidak terasa kita sudah hampir 2 jam dalam webinar pengaruh sesar Sorong terhadap potensi kebencanaan di Provinsi Papua Barat.
Kalau begitu, saya mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harya Danio selaku pembicara sore ini telah membagikan ilmunya dan semakin membukakan pandangan kita mengenai mitigasi bencana akibat sesar sorong. Dan juga ucapan terima kasih ingin saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah dari awal setia dan bersemangat mengikuti webinar hingga saat ini. Juga saya pribadi meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan selama webinar berlangsung. Akhir kata, saya Kezia Tarisda pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan prokes supaya kita bisa bertemu di lain waktu secara langsung. Sampai bertemu lagi dan selamat sore.